Jadi gini yo, ini kan kemarin kita rame itu koyoke memang rumah tusuk sate ku akeh deh Indonesia. Kemudian di Jawa Timur kan ada. Nah, iki sing gare aku penasaran mengenane kan sing bikin aku penasaran kemarin kan tempat rumah tusuk sate iki ndek Tulungagung. Lokasinya di Tulungagung. Kalau narasumber kan orang Lampung. Terus Mas. Nah, iki kita cari. Oke. Iki kita cari wajib ketemu. Bagaimana pencaranya Yesus? Apa pencaranya kita berangkat besok, kita proper, kita bikin dokumenter tentang video rumah tusuk sate. Jadi ini video eksklusif Lakon Story. Setiap ceritanya kita sertai dokumenter. Iki ono sing duwe saudara itu aku enggak? Enggak ada sing. No ya. Lah ngono iki kan petunjuke mek. Tapi udah ada cluenya ya Mas ya. Itu alamatnya udah ninggalin belum sih? Ya, tapi kan alamatnya desa kelurahan. Coba kita cari aja nanti Mas pokoknya. Yes, mungkin. Engko tapi Mas itu lek kelurahan kan kini kok nyari enggak terlalu susah. Kan patokannya rumah tusuk sate kan pasti jarang toh. Satu kampung biasanya cuma ada satu atau dua, satu desa, satu atau dua. Atau patokan dekat dengan bangunan apa? Enggak ada. Ada cuma alamat nama desa. Tapi kayak kalau kita cari rumah tusuk sate kan jarang. Tapi kayaknya nggak kesulitan lah. Besok harusnya sih. Nah, kita bisa berangkat kapan? Rabu. Bisanya kapan? Rabu lu ke tanggal piro Rabu? 17 September 2024. Kita berangkat dari Malang. Ini mungkin kita studio prepare nanti. Besok pagi kita prepare studio, berangkat. Estimasi 3 jam. Ya. Iki desa Waringin Anom, sampean winginane enggak paham ya? Apa iki ceritane? Sampean tepar Mas yo? Enggak pasan, aku pas kering ta iki. Iya sing sampean takon iki ceritane desa Waringin Anom. Iku wis Kak? Tek iki. Oke wis, kita habis ini langsung ke Tulungagung. Hari ini Selasa ya, tanggal 17 itu Selasa gak Rebu. Ini ngomong Rebu Selasa 17. Nah, kalau dari Kota Batu mungkin 4 jaman, sekitar 4 jam. Nanti kita sampai sana siang, di situ kita cari rumahnya, dan kalau bisa kita ketemu yang punya. Nah, Lakon Story itu ada sesi podcastnya juga ya teman-teman. Jadi ada sesi Medaya dan Tengah Bumi yang akan tayang mulai bulan Oktober. Jadi jangan lupa subscribe. Jadi kalau bagi kalian yang punya cerita mistis bisa banget langsung ke sini. Kalau yang tinggal di Malang maupun Batu, maupun langsung main ke studio. Kita ada sesi storytelling dan juga podcast juga. Mantap. Dan semuanya tentu saja kita lengkapi dengan penelusuran. Ini yang buat channel ini beda. Oke wis, lanjut. Wis ayo kira yo. Stand loro gak apa-apa. Tak kancing clip on wes Yes. power bank berarti Oh iso ngecas mobil iso. sama dan Dua. ini kan siap no Iki mobil.
Oke, kita sebelum melakukan perjalanan ini semoga nanti rumahnya ketemu, semoga nggak ada halangan apa-apa, semoga lancar. Dan seperti biasanya sebelum kita melakukan perjalanan ini biar aman, kita ini kumur sih. Rumah Tusuk Sate Lakon Story, mantap. Sama kayak wong Bali ngerti sembayang lho Mas. Iki kayak kon situ coba. Iki kena gawe sholat, kena gawe anu. Kudu minyak subuh sih. Monggo, Pak. Anjir kopi lho sak jane rekaman ndek kene mek. Nganu. Iku Embongi sik kron jalan. Iki sampean doro dhewe ya, Mas? Maksudnya gawe dhewe ya? Iya sik kait maksudnya iku. Kok digawe ndi? Yo mek kan yo iku kayak kamera pisan ya jane. Dong bokong. Wong iso kelinci ngono. Iya. Karo kelut iku. Kelut. Oke, kita ke Tulungagung teman-teman. Kita cari keberadaan rumah tusuk sate yang ada di cerita yang sudah saya bagikan di Twitter yo. Jadi rumah tusuk sate ini memang tidak direkomendasikan untuk dihuni karena dipercaya kalau ada rumah dengan bentuk atau tempatnya berada di ujung pertigaan jalan itu banyak sekali energi-energi negatif yang masuk. Dan seperti itulah intinya nggak enak. Ditambah biasanya konon katanya penghuni rumah tusuk sate itu sering sakit-sakitan, habis itu sering ribut, anaknya meninggal. Intinya nggak baik lah kalau ditempati. Yang paling penting kalau ada rumah tusuk sate biasanya memang banyak sekali penghuninya kayak gitu. Itu Mas, cara penangkalnya kalau kita terpaksa menempati itu gimana Mas? Yo ya ini sebenarnya pertanyaan umum ya teman-teman ya. Kan biasanya kita terpaksa deh tak tempatin betul biar nggak gangguannya atau kita nggak terkena mitos itu gimana caranya? Iya kan kadang kita juga waduh ini mumpung murah kayak gitu yo. Iya, mending iya, ditempati. Sebenarnya ada juga koyo opsi-opsi biar enggak terlalu terdampak dari efeknya itu yo. Pertama melakukan selamatan ya kalau orang Jawa. Tapi kalau kalian yang tinggal di luar Jawa ada tips jitunya itu kalian wajib merubah bentuk posisi pintu utama karena di sini definisi rumah tusuk sate yang sebenarnya itu pas di ujung pertigaan jalan dan di situ ada pintu utama rumah kalian, jadi pas kayak gitu loh teman-teman. Itu benar-benar nggak boleh. Nah kalau cerita yang kita akan datangi ini benar-benar boys lah, itu benar-benar definisi rumah tusuk sate yang banyak sekali dihuni oleh makhluk halus kayak gitu. Jadi iki aku nah, mending kalian kasih garam rupiah dari Lakon Story gitu. Ini serius ini. Ini akun Lakon Story ini kan Shopee-nya akun baru ya. Jadi kita jual garam rupiah, parfum. Ya intinya buat pagar gaib yang sulit jodoh. Jadi dibuat mandi nanti kan garam itu. Gitu.
sudah sampai di mana Mas? Blitar. Iya, Rom Blitar. Blitar. Ku Bung Karno. fotone bapakku iki rek. Pak D ya. Pak D. Pak De Karno. Halo Pak D. Halo guys. Konspirasi nek Bung Karno itu masih hidup loh Nek. Iya. Sebenarnya saya di Tulungagung ini koyo curiga kalau rumah itu dulunya memang dipakai untuk pesugihan. Ya nanti kita lihat ya teman-teman, kita cari lah Mis. Gitu. Masih jauh ini, soalnya ini Tulungagungnya kabupaten. Gitu. Gelap banget ya, backlog. Oke wes, kita sambung lagi nanti. Apa? Oh parfum yo, kita juga ada parfum ya teman-teman. Kita ini produk barunya Lakon Story. Kita juga jualan parfum. Ini parfum buat sholat. Ini baunya melati. Enggak buat sholat aja wis iki. Ini buat apa? Pemikat. Ini parfum pemikat ini. Baunya enak banget dong. Tapi yang best seller itu iki lho rek, garam rukiah. Jadi aku tadi sebelum kita keluar ya mandi garam rukiah. Jadi 1 sendok saya masukkan di bak mandi, saya bikin mandi buat pagar gaib, habis itu buat menghindari santet, pelet kayak gitu. Betul, antisipasi serangan gaib. Biasanya ada orang sakit yang nggak bisa sembuh gitu, apa direndam dengan air garam. Insya Allah jaminan garansi rek wis mantap. Tulungagung. Sudah masuk di Tulungagung. Gak ketok tulisannya guys. Aku ketok tapi guys tenang aja. Nah ini teman-teman ya yang bikin saya tertarik untuk mencari keberadaan rumah tusuk sate ini karena lokasinya di Tulungagung. Karena Tulungagung ini kota yang sangat istimewa lah bagi saya. Karena di sana itu budaya, tradisi dan adatnya itu benar-benar masih kental. Kalau kalian tahu santet paling mematikan di Indonesia, santet brojo atau santet pring sedih. Iya. Lurus mas, santet brojo dan santet pring sedapur kalau nggak salah itu katanya berasal dari Tulungagung. Habis itu tempat pesugihan paling mengerikan juga ada di Tulungagung. Pesugihan, kalian tahulah pesugihan. Pesugihannya namanya pesugihan Ngujang yang di sana salah satu syaratnya kita ngibri ketek ya, monyet. Kita ngibri monyet, insya Allah kita nanti lewat sana ini kalau nggak salah. Kalau lihat di alamatnya kayaknya kita akan melalui kawasan Ngujang. Jadi di Tulungagung ini ampuh banget, budaya dan tradisinya kental banget. Tapi selain itu Tulungagung ini bohis banget loh kotanya, ramah, masakannya enak-enak, pantainya bagus, nyaman lah buat ditinggali. Seneng banget lah kalau Tulungagung. Kemarin di Trenggalek juga 11-12 sama Tulungagung, budaya dan adat tradisinya juga kental banget. Tapi khusus Tulungagung ini kita breakdown rumah tusuk sate. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Tulungagung. Ini tepatnya kita di daerah Ngujang. Nah ini pas kebetulan sampai tepat di depan makam Ngujang yang dikenal sebagai pesugihan. Artek. Dan kita tinggal menuju ke desanya ya teman-teman. Ini desanya berada di daerah Tulungagung Selatan. Oke wis, kita lanjut ya mas. Nanti keburu malam. Mantap, lanjut Mbak Mita.
kita kok lurus terus 18 kilo. Masih jauh Mas ya? Masih jauh 18 kilo, habis itu belok kiri. Katanya enggak anu. Desa itu memang terpencil ya Mas ya? Tulungagung Selatan. Oh, bukan kidul ya? Kidul. Tulungagung Kidul. Kok jauh ya BTW ya? Iya. 18 kilo. 18 kilo ya. Desane opo sih jenenge yo? Anu nanti mem masuk ke desa iki. Kaya yang jam satu iki. Itu jam 1. Ini kudu jam 2 kate balik. Aduh, ya. Jam loro urung nemu gene iki. Nah, tapi Bang budalin jane jam piro? 8, setengah 9. Ini masih jauh. Kurang lebih 10 km lagi dari tempat kita sekarang. Karena 10 desanya sangat terpencil. 10 kilo. Enggak, tapi mangkok filmku memang jauh. Cuma kata nih Bapak memang sangat pelosok desanya. 10 kilo Mas tapi ya. Koyo minggu mek. Monggo, Pak. Boleh minggu. Ya iki rek paling yo kampunge yo. Yo gak iki kilo. Iki kayak lale apa menurut keterangannya koyo iki kampunge. Iki tapi kok tanjakan toh yo. Ayo Mas, kok aneh yo? Mas tapi iki sih Mas sampean mangko tanya Mas. Mas. Iya katanya blok sini Mas, makanya nih. Mentok. Ya gimana? Mentok nganan. Mentok nganan. Nek ngono nganane Dik. Pertigaan mangko yo, Dik. Sepertigaan. Ya bener sing awak dhewe sing sampean ngomong. Oh iya wis bismillah bener iki. Kalau gitu sebentar lagi nyampe. Kurang lebih yo. Harusnya. Oh iya iki. Apa ini blok sini ya Mas? Iki. Gak ngerti gua. Si Mas. Oh iya iki embonge. Iki embong iko pertigaan. Embong pertigaan iki depan pertigaan. Nah, iki omong. Mas iki anu nih misalnya langsung direkam aman ya gitu. Ojo, enggak boleh direkam lek. Cepat. Cepat aja. Iku mangko omahe sapa? Iki ya, gange iki ya mungkin. Kayak iki Mas. Iya, kayak. Soalnya lek ndelok Mas, soalnya lek ndelok embonge ya iki. Kayak iyo. Apa blok sini ya Mas? Sebentar. Iki pertigaan jalan ini di pertigaan jalan. Pertigaan jalan depan iku mangko ya. Depan itu Mas. Iku pertigaan jalan depan. Waduh ya iki omahe iku lho omahe. Gerok omahe. Sisi tak indrone rek. Aduh iya rek omahe koyo ngono jane bentuke yo. Sik Mas iki anu Mas, misale lek direkod aman Mas. Jangan deh Mas kayak ini. Sik Mas, golek izinnya sik Mas. Ojo direkod sik Mas. Mending izin dulu. Iya Mas. Anu apa? Ayo wek, kancane mlebu. Mas, Mas, iki tapi anu sih. Apa? Engko lek misale kene njawab informasi nang wong sekitar ora sih. Ojo direkod.